Saudara-saudari yang terkasih, pesan untuk Hari Orang Tua dan Kakek Nenek Sedunia 2025 yang jatuh pada hari ini 27 Juli adalah berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan. Diambil dari Putra Sirah 14:2. Pesan ini menekankan pentingnya memiliki harapan, terutama bagi mereka yang lanjut usia, dan merayakan karunia umur panjang sebagai sebuah berkat. Tema ini juga mengajak kita untuk menghargai pengalaman hidup kakek nenek dan orang tua, serta mewariskannya kepada generasi muda. Paus Leo ke-14 dalam pesannya melihat betapa kakek nenek ini berharga sebagai tanda pengharapan, yaitu menjadi teladan dan sumber pengharapan bagi generasi muda dan tanda persatuan dan perdamaian. Bagaimana kakek nenek menjadi agen yang mempersatukan, yang mempunyai kepedulian, yang menunjukkan kasih sayang dan memberi warisan iman kepada generasi muda. Kita bersuka cita kalau melihat kakek nenek berbahagia. Ada beberapa adegan kakek nenek sudah berusia lebih dari 80 tahun, pernikahan lebih dari 50 tahun, masih bergandengan tangan. Luar biasa. Nah, maka anak-anak muda mungkin merindukan, wah, kalau begitu kami ingin berumur panjang. Tapi kalau lihat kakek nenek madesu, masa depan suram, ya, ribut terus, gitu ya, marah-marah terus. Anak muda berkata, aduh, kalau bisa jangan sampai kakek nenek saya dipanggil Tuhan, karena masa depan tidak cerah. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita mempunyai kakek? Saudara-saudari punya kakek nenek? Punya. Ya betul, nggak mungkin tidak punya. Masalahnya sudah meninggal atau belum ya. Pokoknya semua punya. Kita kan berasal dari kakek nenek orang tua. Dan pada suatu hari kita akan menjadi kakek nenek dan orang tua jika diberi berkat umur panjang. Maka bagi saudara-saudari kakek nenek orang tua, ya oma opa yang berumur panjang, berbahagialah ya. Saya tidak akan bisa menyusul saudara-saudari. Jadi pada suatu hari banyak orang tua, kakek nenek, oma opa yang sampai hari ini masih bekerja, berkarya, baik secara formal maupun informal, baik untuk mencari nafkah maupun untuk aktualisasi diri sebagai bagian dari bagaimana menjadi manusia yang bermakna sampai mati. Seharusnya kakek nenek ini sekarang menikmati hidup, bekerja dan melayani bukan untuk mencari nafkah, tetapi untuk aktualisasi diri dan melayani. Maka bayangkan, anak-anak sudah bekerja, remaja sudah bekerja, dewasa sudah bekerja, jadi orang tua bekerja masih, sudah kakek nenek bekerja juga. Di mana anak cucunya gitu ya? Apa yang terjadi dengan anak cucunya? Kita mendengar ada opa dan oma masih mengurus anak cucu jungkir balik sampai sekarang. Harusnya idealnya kakek nenek itu sekarang tuh tersenyum bahagia. Lihat anak cucu, lihat orang muda mengangguk-angguk tersenyum gitu. Tapi banyak yang masih darah tinggi sampai sekarang ini. Darah tinggi, encok dan lain sebagainya ya. Pusing dengan anak cucu. Kasihan ya. Kapan bahagianya? Nanti kalau meninggal bisa dibayangkan raut mukanya kayak apa? Ya, karena seluruh panjang hidupnya pusing. Maka hari ini kita diajak ingat, kita yang bersalah kalau ada kakek nenek yang seperti itu generasi muda. Membiarkan kakek nenek tidak bahagia. Kita membaca ada nenek Tati berusia 84 tahun, penjual kaos di Tanah Abang. Masih berjuang mati-matian.
kakek kali usia 80 tahun, penjual boneka pakai troli jalan ke sana kemari. Dan kita mendengar nenek Enuh, penyapu jalanan, dalam usia masih bekerja. Untuk apa? Menghidupi dirinya dan mungkin juga menghidupi anak cucunya yang mungkin berada dalam situasi khusus. Sebagian besar kakek nenek yang masih aktif berkarya untuk orang lain. Berapa banyak juga orang tua masih mengabdikan diri dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Ada juga orang-orang yang prodiakon, asisten imam juga, ada yang sudah sepuh ya. Jangan jauh-jauh, Pastor Leo saja 80 tahun lebih masih pelayanan dengan sukacita dan penuh semangat. Jadi kerja pelayanan kakek nenek itu aktualisasi diri sepantasnya. Maka generasi muda ini bertanggung jawab terhadap kakek nenek dan orang tua kita. Kalau mereka masih jungkir balik mencari nafkah untuk, bukan hanya kadang-kadang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain yang menjadi beban dan tanggung jawabnya sendiri. Semoga peristiwa hari kakek nenek ini menyadarkan kita akan tanggung jawab kita generasi muda. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil murid-murid Yesus melihat kehidupan sosial dan pastoral Yesus berasal dari kehidupan spiritualnya. Yesus yang dekat Allah begitu peduli pada kehidupan manusia. Ada pancaran kasih dalam hidup Yesus yang diyakini para murid berasal dari relasi dengan Allah. Mereka ingin memiliki hati dan budi seperti Yesus. Yesus ini luar biasa dalam kehidupan sosial dan pastoralnya. Memberikan kasih dan cintanya secara total dalam pelayanan. Para muridnya lihat, apa rahasianya? Dan ia melihat, oh Yesus sedang berdoa dengan kusuk. Maka ia bertanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Maksudnya bukan, ajarilah kami berdoa supaya, kata para murid, kami seperti Engkau. Hidupnya penuh semangat, hidupnya penuh pelayanan, tidak ada capeknya, seperti Engkau. Dari mana rahasianya? Doanya apa? Bahasa sekarang, jimatnya apa? Kata Yesus, dah doa saja begini, Bapa kami. Lalu diberikanlah. Maka hari ini Injil berkata tentang Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kita doa Bapa kami, kita sudah setiap hari kita berdoa. Lalu yang kedua, Yesus mengajarkan kalau dalam berdoa harus tekun, terus menerus. Kalau dalam berdoa jangan malu. Maka tadi diberi perumpamaan seorang tetangga yang tidak tahu malunya. Kalau kepada Tuhan boleh, jangan malu-malu. Kalau kepada sesama kita harus jaga diri, harus tahu malu. Ya. Tapi kalau kepada Tuhan terus menerus. Dia bilang, duh, saya minta ini bertahun-tahun belum dikabulkan. Nggak apa-apa, minta terus. Karena kata Tuhan, minta kamu akan diberi. Jangan sampai doa kita belum dikabulkan karena kita tidak minta juga. Cari, maka kamu akan didapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. 3 contoh ini untuk mari kalau meminta sesuatu, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dibutuhkan bukan soal isi doanya, tapi intensinya dan juga intensifikasinya. Jadi bagaimana doa itu dibawakan secara intensif. Relasinya yang penting. Kadang-kadang dalam doa kita tidak berdoa untuk diri sendiri, tidak apa-apa. Itu juga sebuah doa, relasi dengan Tuhan. Abraham dalam bacaan pertama itu berdoa dengan Tuhan, tidak meminta untuk dirinya sendiri, meminta untuk keselamatan orang lain. Dan itu adalah doa yang sejati. Lalu kita berkata, doa yang sejati yang ketiga Yesus lalu menyimpulkan semua. Tadi doa Bapa kami, ini loh doa. Ada unsur-unsurnya ya, saya tidak jelaskan di sini sekarang. Lalu yang kedua tadi tekunlah berdoa. Dan yang ketiga yang jauh lebih penting, sebelum meminta sesuatu yang bersifat material,
Kata Yesus, satu, minta Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan diberikan. Mungkin kita meminta ini dan itu, bagus. Tapi pernahkah atau seringkah kita dengan tekun meminta Roh Kudus, supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, hingga kita hidup dalam Roh, digerakkan oleh Roh, ada antusiasme di dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab kita. Dan itulah yang Yesus, yang para murid lihat, bahwa Roh Kudus berkarya luar biasa dalam diri gurunya Yesus. Sehingga kata Yesus, maka mintalah Roh Kudus. Kalau kamu ingin menjadi seperti aku, bagaimana hidup sosial pastoralku, pelayananku luar biasa, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita wujudkan doa Bapa kami kita. Pertama-tama kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, yang daripadanya lah anugerah kehidupan kita terima. Mari kita juga bukan hanya mendoakan mereka, tetapi mewujudkannya dengan mengucapkan terima kasih dan menyatakan kasih kepada mereka yang telah berjasa dan memberikan cintanya kepada kita. Sekalipun kadang ada sesuatu yang tak berkenan karena kerapuhan fisik atau ada hal lain. Jubileum yang sekarang sedang kita rayakan membantu kita menyadari bahwa pengharapan adalah sumber sukacita yang tak tergoyahkan berapapun usianya. Ketika pengharapan itu juga telah ditempa oleh api sepanjang hidup, ia terbukti menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam. Mari kita juga memberi harapan kepada orang tua dan kakek nenek. Semoga mereka sungguh menunjukkan harapan bagi kaum yang lebih muda, bagi generasi berikutnya. Mari kita memperlakukan kakek nenek sedemikian rupa hingga mereka makin bersukacita dan berpengharapan, yang pada gilirannya menjadi harapan bagi kita semua generasi muda. Mari kita selipkan doa Bapa kami dan Salam Maria setiap hari untuk kakek nenek dan orang tua kita. Semoga mereka menikmati masa tua dengan sukacita dan bahagia. Kalau mereka bekerja, bukan bekerja untuk mencari nafkah, tetapi bekerja untuk aktualisasi diri, supaya mereka mengalami hidup sukacita, bermakna, bahagia sampai mati.